Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya. Dan banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik, dan saya menerima otokritik itu dengan baik karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan. Dan saya pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan yang tidak suka, yang menyetujui dan tidak menyetujui. Dan kedua-duanya adalah warga saya, warga rakyat Jawa Barat. Meskipun sekarang yang rajin berkomentar bukan hanya rakyat Jawa Barat saja. Itu hak setiap orang, karena eranya sudah era digital, era media sosial. Setiap kegiatan bisa dilihat oleh seluruh warga dunia. Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat. Ya, yuk kita semangat hidup, jangan berprasangka buruk, berprasangkalah baik agar hati kita tenang, tentram, dan bahagia. Pokoknya salam untuk semuanya, sehat selalu. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Deddy Mulyadi, seorang pemimpin yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang kontroversial, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangan pribadinya terkait peran seorang pemimpin dalam menghadapi pro dan kontra dari masyarakat. Dalam unggahannya yang viral di akun Instagram pribadinya pada Minggu, 13 April 2025, Deddy mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tetap menjalankan kepemimpinan yang berorientasi pada langsung turun ke lapangan, meskipun langkah tersebut tidak selalu disukai oleh semua pihak. Sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, Deddy Mulyadi tidak asing dengan kritik dan apresiasi. Ia sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai pandangan yang berbeda dari masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang ia ambil selama masa jabatannya. Namun, kali ini, ia memilih untuk lebih terbuka mengenai prinsip kepemimpinan yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. Dalam pandangannya, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk tidak hanya duduk di belakang meja atau menunggu laporan dari bawahannya. Menurutnya, hal ini hanya akan memperlambat proses penyelesaian masalah. Deddy percaya bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang terlibat langsung dalam permasalahan yang ada di lapangan, dengan cara turun ke masyarakat dan merasakan langsung apa yang sedang terjadi. Deddy menjelaskan bahwa pendekatan langsung yang ia pilih ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, jika hanya mengandalkan prosedur birokrasi yang panjang dan berjenjang, banyak masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat justru akan tertunda dan semakin membesar. Sebagai contoh, ketika terjadi permasalahan di bidang infrastruktur, atau misalnya ketika ada kesulitan di sektor pendidikan dan kesehatan, ia merasa bahwa hanya dengan terjun langsung ke lokasi-lokasi masalah tersebut, ia bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan relevan. Menurut Deddy, sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh kepada masyarakat, bukan hanya sekadar berbicara di depan podium. Jika kita tidak turun langsung ke lapangan, maka kita akan kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat. Dan itu akan membuat kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat, ungkapnya dalam salah satu kesempatan. Deddy mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak terlalu bergantung pada laporan atau informasi yang dikumpulkan melalui jalur birokrasi. Karena hal tersebut seringkali mengaburkan kenyataan yang ada di lapangan. Banyak hal yang tidak tercatat dalam laporan, dan seringkali situasi yang sebenarnya berbeda dari apa yang dilaporkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pasti akan mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Ada yang mendukung, tetapi tak sedikit pula yang mengkritik. Bagi Deddy, hal ini adalah bagian dari risiko yang harus dihadapi seorang pemimpin. Dalam unggahannya tersebut, Deddy mengakui bahwa kebijakan dan tindakan yang ia lakukan selama ini tidak selalu mendapat sambutan yang positif dari semua pihak. Banyak pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan langsung yang ia pilih. Bahkan ada yang merasa terganggu dengan cara Deddy yang terkesan terlalu dekat
dengan masyarakat. Namun, meskipun menghadapi berbagai kritik, Dedi menyampaikan bahwa ia tidak akan mundur dari prinsip kepemimpinan yang diyakininya. Ia mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Ada kalanya pemimpin harus mengambil langkah-langkah yang tidak populer, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketidakpuasan dari sebagian pihak. Sebagai pemimpin, saya paham bahwa tidak semua orang akan setuju dengan apa yang saya lakukan. Saya berada di antara mereka yang suka dan mereka yang tidak suka. Namun, yang terpenting adalah apakah saya telah melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat atau tidak, kata Dedi. Ia juga menegaskan bahwa menjadi pemimpin berarti siap untuk menerima tanggung jawab penuh atas segala keputusan yang diambil, baik itu keputusan yang mendapat pujian maupun yang mendapat kecaman. Bagi Dedi, sebuah keputusan yang diambil dengan niat baik dan berdasarkan pada keinginan untuk memperbaiki keadaan, pasti akan memberikan hasil yang positif pada akhirnya. Meskipun tidak semua orang bisa melihatnya dalam waktu yang singkat. Dalam pernyataannya, Dedi juga menegaskan bahwa ia selalu berkomitmen untuk bekerja demi kebaikan masyarakat. Ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dedi menambahkan bahwa komitmennya terhadap masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang ia ambil. Saya tidak pernah merasa bahwa saya bekerja untuk diri saya sendiri. Semua yang saya lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, jika ada yang tidak suka dengan langkah-langkah yang saya ambil, saya percaya bahwa tujuan saya tetap untuk kebaikan bersama, ujar Dedi dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi memiliki pandangan yang kuat tentang arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Ia tidak takut untuk bertindak, meskipun harus menghadapi tantangan dan kritik. Ia memahami bahwa menjadi seorang pemimpin yang efektif bukanlah tentang menyenangkan hati semua orang, melainkan tentang mengambil keputusan yang benar dan tepat untuk kemajuan bersama. Meminta maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun, di balik keyakinannya tersebut, Dedi juga tidak menutup mata terhadap kemungkinan dampak dari kebijakan dan tindakan yang ia ambil. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jawa Barat jika ada kebijakan atau keputusan yang menyebabkan kegaduhan atau ketidaknyamanan. Dedi menyadari bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, terkadang keputusan yang diambil tidak selalu dapat diterima oleh semua kalangan. Saya mohon maaf jika ada kebijakan yang menyebabkan kegaduhan, tapi saya percaya apa yang saya lakukan adalah demi kebaikan bersama. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti hati siapapun, katanya. Ia menambahkan bahwa permintaan maaf ini bukan berarti ia akan mundur dari prinsip yang diyakininya. Sebaliknya, permintaan maaf ini lebih kepada bentuk rasa tanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil selama ini. Dedi berkomitmen untuk terus berupaya menjadi pemimpin yang dapat membawa perubahan positif, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Dalam perjalanan kepemimpinan Dedi Mulyadi, kita dapat melihat bagaimana seorang pemimpin harus siap menghadapi tantangan dan kritik. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak dukungan yang diperoleh, tetapi juga seberapa berani seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan berisiko demi kebaikan bersama. Sebagai pemimpin, Dedi Mulyadi mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi perbedaan pendapat dan kritik. Ia percaya bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang berani turun langsung ke lapangan, mendengarkan suara rakyat, dan bertindak berdasarkan kebutuhan yang ada, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kemauan pribadi. Dan meskipun tidak semua orang suka dengan langkah-langkah yang diambilnya, Dedi tetap berdiri teguh pada komitmennya untuk bekerja demi kebaikan masyarakat. Sikap dan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang tegas, langsung, dan belak-belakan tentu membawa warna tersendiri dalam dunia politik dan pemerintahan.
khususnya di Jawa Barat. Tapi seperti halnya pemimpin yang memilih berjalan di jalur yang tidak biasa, Dedi juga tak luput dari berbagai reaksi keras, baik dari kalangan masyarakat, birokrasi, hingga sesama pejabat. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan Dedi sering menjadi sorotan publik, terutama karena ia tidak segan untuk menegur pejabat atau petugas di lapangan secara langsung jika melihat ketimpangan. Gaya seperti ini, meski menuai pujian dari sebagian besar masyarakat, dianggap sebagai pelanggaran norma birokrasi oleh sebagian pihak. Namun justru di sanalah Dedi merasa nilai kepemimpinannya muncul, mendobrak zona nyaman birokrasi yang lamban dan kaku. Pemimpin yang ingin populer akan menghindari konflik, tapi pemimpin yang ingin menyelesaikan masalah harus siap dikritik, bahkan dibenci. Kalimat itu sempat dilontarkan Dedi dalam salah satu sesi diskusi publiknya. Ia meyakini bahwa menjadi pemimpin bukan soal pencitraan, melainkan soal tanggung jawab terhadap orang banyak. Dalam berbagai kasus, Dedi memilih bertindak cepat, meskipun belum ada keputusan formal dari rapat atau surat perintah. Seperti ketika ia menemukan anak sekolah tak mampu membeli sepatu, ia langsung membelikannya. Ketika ada rumah warga yang hampir roboh dan tidak tersentuh bantuan, ia langsung turun memberikan material bangunan. Bagi sebagian orang, tindakan ini disebut sebagai pencitraan murahan. Tapi bagi masyarakat penerima bantuan, itu adalah bukti nyata kehadiran seorang pemimpin. Di sisi lain, Dedi tak menampik bahwa gaya seperti itu bisa memicu rasa tidak nyaman dari pejabat lain. Ia menyadari ada yang merasa kewenangannya diambil, prosedurnya dilewati, atau bahkan merasa dipermalukan karena tindakan Dedi yang dianggap menabrak sistem. Tapi dalam benaknya, masyarakat tak butuh formalitas yang berbelit-belit. Mereka butuh solusi cepat. Dalam menjalankan perannya, Dedi pun sering bersinggungan dengan pejabat daerah lainnya. Beberapa di antaranya mendukung penuh langkahnya, menyebutnya sebagai pemimpin berani dan progresif. Namun tidak sedikit pula yang merasa tersindir, bahkan terganggu. Seorang kepala dinas di salah satu kabupaten di Jawa Barat pernah menyebut secara anonim bahwa gaya kepemimpinan Dedi terlalu one-man show. Ia menganggap Dedi terlalu percaya diri dan tidak cukup melibatkan struktur organisasi dalam membuat keputusan. Hal ini menurutnya dapat merusak tata kelola yang telah dibangun bertahun-tahun dalam sistem pemerintahan. Namun Dedi menanggapi kritik itu dengan tenang. Menurutnya, apa yang ia lakukan bukan untuk mengambil alih peran siapapun, melainkan untuk mengisi kekosongan ketika sistem terlalu lamban. Ia menyebut bahwa struktur yang baik pun tetap butuh sentuhan empati langsung dari seorang pemimpin. Kalau saya harus menunggu rapat, tanda tangan, dan segala macam birokrasi, bisa jadi warga yang sakit itu keburu meninggal. Saya tidak bisa bekerja hanya berdasarkan sistem. Saya harus bekerja berdasarkan hati dan nurani, ucapnya dalam sebuah wawancara. Meski terus menuai kritik dari kalangan elit, Dedi tetap mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat kecil. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak membeda-bedakan siapapun yang datang padanya. Tidak jarang ia berjalan kaki ke kampung-kampung terpencil, duduk di rumah sederhana warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung. Banyak video yang memperlihatkan Dedi berbincang akrab dengan petani, nelayan, bahkan tukang becak. Dalam beberapa momen, ia tak ragu untuk ikut bekerja bersama mereka, memikul karung beras, menyapu jalan, atau menanam pohon. Semua ini bukan demi kamera, kata Dedi, tetapi sebagai bentuk komunikasi langsung yang menurutnya jauh lebih jujur daripada rapat resmi. Kalau saya duduk di kantor, saya hanya tahu data. Tapi kalau saya duduk bareng petani, saya tahu rasa lapar mereka. Saya tahu becek tanahnya. Saya tahu beratnya hidup mereka. Disitulah saya tahu harus bikin kebijakan seperti apa, ujarnya. Masyarakat pun merespons dengan hangat. Banyak yang menyebut Dedi sebagai pemimpin sejati yang tidak segan kotor-kotoran, yang mau makan di warung sederhana, dan yang hadir bukan hanya menjelang pemilu.
Bahkan di media sosial, ia kerap dibanjiri komentar positif dari warganet yang merasa terwakili. Meski begitu, tuduhan populisme tetap tidak bisa dihindari. Ada kalangan intelektual yang mengkritik Dedi sebagai pemimpin yang terlalu banyak bermain emosi dan pencitraan. Menurut mereka, sistem tidak bisa digantikan oleh aksi personal, sekuat dan setulus apapun niatnya. Negara membutuhkan aturan, prosedur, dan koordinasi. Dedi pun menyadari kritik tersebut. Namun ia kembali menegaskan bahwa niatnya bukan untuk meniadakan sistem, melainkan mengefektifkan sistem itu melalui keberanian pemimpin untuk bertindak. Populisme itu ketika seseorang bicara demi pencitraan. Saya tidak bicara, saya bekerja. Kalau saya hanya ingin populer, saya akan berdiam diri, tampil rapi, dan tak pernah menyentuh persoalan rakyat kecil. Tapi saya memilih jalan sebaliknya. Saya memilih jalan berlumpur. Karena dari situlah kebijakan saya dilahirkan, katanya dalam salah satu unggahan videonya. Menjelang pertengahan tahun 2025 ini, Dedi Mulyadi mulai banyak merefleksikan perjalanan kepemimpinannya. Dalam beberapa unggahan terbarunya, ia tampak lebih kontemplatif, berbicara tentang arti kepemimpinan sejati, tentang keikhlasan dalam bekerja, dan tentang menerima kenyataan bahwa seorang pemimpin tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Saya hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah bekerja dengan jujur. Bukan yang sempurna, tapi yang tidak pernah lelah berusaha. Jika saya salah, saya siap dikritik, tapi saya ingin dikenang sebagai pemimpin yang berani mencoba memperbaiki keadaan. Bukan yang hanya duduk menonton, tulisnya. Ia juga mengajak para pemimpin muda untuk berani mengambil keputusan dan tidak takut dicaci. Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang berani keluar dari zona nyaman, yang tak hanya mengandalkan statistik, tapi juga intuisi dan empati. Harapan Dedi sederhana, agar Indonesia, khususnya Jawa Barat, punya pemimpin yang hadir dalam realitas rakyat, bukan hanya hadir dalam spanduk dan baliho. Ia berharap budaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat bisa menjadi budaya baru dalam pemerintahan di masa depan. Meski narasi ini belum bisa menyimpulkan perjalanan seorang Dedi Mulyadi secara keseluruhan, satu hal yang jelas, ia telah memilih jalan kepemimpinan yang tidak mudah. Ia telah berada di antara mereka yang mencintainya dan mereka yang tak sepakat dengannya. Tapi disitulah justru makna dari kepemimpinan sejati, berani berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah dan tanpa pernah berhenti melangkah. Apakah gaya kepemimpinan seperti ini akan menjadi inspirasi bagi pemimpin lain di masa depan? Ataukah justru akan terus menjadi polemik dalam tatanan birokrasi yang mapan? Yang pasti, Dedi Mulyadi sudah mencatatkan jejaknya dalam sejarah lokal kepemimpinan Jawa Barat sebagai sosok yang tak hanya bicara, tapi juga bekerja. Sebagai pemimpin di antara yang suka dan tidak suka,